Shalom, berapa banyak yang bersuka cita? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Yes. Ini temanya kemerdekaan. Ya, kita harus rayakan. Ya, kita pekikan merdeka 3 kali. Merdeka, 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 merdeka. Yes, saudara sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan saat ini, engkau tidak lagi hidup di dalam perhambaan. Sebagai orang merdeka, saudara sudah hidup di dalam kemerdekaan, di dalam kebebasan. Yakinilah itu, tetapi ada banyak jemaat Tuhan belum bisa merasakan kemerdekaan. Tetapi percayalah, ketika rohnya bekerja atas kehidupanmu, engkau alami hidup yang dimerdekakan. Saudara bukan orang yang ditindas. Engkau tidak lagi ada di dalam kutub perhambaan, tetapi engkau, saudara, adalah orang-orang merdeka. Halo amin. Halo amin. Katakan sama-sama, aku hidup di dalam kemerdekaan. Segala bentuk ikatan musuh, belenggu, dipatahkan, dihancurkan di dalam diriku. Aku alami kemerdekaan, kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah seharusnya saudara memiliki keyakinan seperti itu. Ketika saudara belum memiliki keyakinan seperti itu, engkau akan terus hidup di dalam belenggu. Saudara akan terus diikat dengan berbagai macam bentuk pekerjaan musuh. Musuh kita nggak kelihatan. Ya, kalau dulu ya para pahlawan kita ketika berperang dia bisa lihat, wah, ono londo, ya, harus siap-siap berperang. Musuh kita nggak kelihatan. Musuh saudara adalah roh-roh penguasa di udara yang nggak kelihatan. Itu sebabnya kita membutuhkan roh yang semakin kuat. Amin. Kita membutuhkan roh yang perkasa untuk kita menghancurkan segala bentuk ikatan musuh, untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada, sehingga tidak lagi akan mengikat kita, membelenggu kita. Ya, pastikan rohmu terus menyala-nyala, rohmu terus berkobar-kobar. Katakan sama-sama, aku pastikan. Aku pastikan rohku terus berkobar-kobar, menggelora di dalam hidupku. Aku tidak izinkan kepasifan, kemalasan itu ada di dalam hidupku. Aku pastikan api Roh Kudus terus membakar hidupku. Yang percaya katakan amin. Engkau harus memiliki keyakinan seperti itu. Tanpa itu saudara akan terus alami banyak sekali benturan, ya, kekalahan, kegagalan. Ya, engkau tidak akan bisa mewarisi hak milik, karena hanya orang-orang merdeka yang bisa ya mewarisi tadi pujian tadi ya. Lupa tadi kata-kata ada yang mewarisi hak milik. Ya, kalau kita merdeka, kita akan mewarisi hak milik kerajaan surga. Tetapi selama saudara belum alami kemerdekaan di dalam Tuhan, mungkin saudara sudah alami kemerdekaan secara warga negara Indonesia. Ya, tetapi secara roh masih banyak anak-anak Tuhan, masih banyak jemaat Tuhan yang dibelenggu. Itu sebabnya tidak jarang, tidak jarang. Ya, kita lihat ada anak Tuhan memang rajin ke gereja, sepertinya rajin beribadah, tetapi rohnya belum merdeka. Karena mereka belum mengizinkan roh Kristus, Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya di dalam diri mereka. Ya, pastikan kemerdekaan ini tidak hanya kita rayakan secara lahiriah. Ya, tidak hanya kita rayakan secara lahiriah. Ya, tadi malam mungkin sudah kita rayakan, wah habis-habisan. Yang joget lah, yang nyanyi lah, yang karaoke lah. Wah, ya. Tapi saya harapkan tidak mengganggu fokus kita. Ya, jangan sampai ngantuk. Jangan sampai hilang konsentrasi. Ya, supaya firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, kita menghargai kemerdekaan, makanya kita kemarin kita merayakan, ya luar biasa. Saya percaya di kampung Bapak Ibu Saudara semua juga meriah-meriah semua. Wah, karena kita betul-betul bersyukur. Ya, karena kemerdekaan ini tidak diraih dengan gampang, diraih dengan susah payah kita berperang. Sebabnya kita merayakan kemerdekaan. Demikian pula kehidupan rohani kita. Ya, tidak mudah. Ya, tetapi ketika kita terus berjuang di dalam iman, pada waktu dan saatnya kita akan menikmati kemuliaan di dalam pernikahan anak domba. Kita akan duduk memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Luar biasa, itu menjadi kerinduan kita. Ya, saya berkobar-kobar. Ya, ini 17 Agustus
harus semangat. Yes. Ya, Garuda di dadaku. Itu ada di dada nih. Wah, sama kayak Pak Yu datang. Oh iya betul. Garuda di dadaku. Merah putih hatiku. Harus gitu ya. Makanya di sini wah ada ibu ibu tentara. Wah, ada pensiunan tentara. Wah, ada ASN Mbak Tessa. Wah, luar biasa semuanya. Wah, menghadiri memeriahkan kemerdekaan yang luar biasa. Kita bersyukur ya kemerdekaan ini ya 80 tahun kemarin sudah dipasang ya. Saya ingatnya masih di sini ya. Kemarin tirakatan dipasang di sini, ingatnya masih di sini udah dilepas ya. Ya 80 tahun. Wah, ya 20 tahun lagi 100 tahun. Ya 80 tahun kemerdekaannya kita nikmati, kita rayakan. Ya itu sebabnya kerinduan pemerintah kita ya, rakyat bersatu, berdaulat, sejahtera, maju menuju Indonesia emas. Itu tergantung dari masing-masing pribadi. Karena ya sekali lagi keberhasilan, kemajuan itu tidak lepas dari yang namanya manusia. Ya dimanapun masalahnya adalah manusia. Ketika generasi pelanjutnya gagal, maka tidak ada Indonesia emas, tidak ada Indonesia maju. Semuanya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya pastikan selalu ada doa. Ya kita menyiapkan regenerasi. Ya ini anak-anak kita siapkan. Jangan sampai menjadi generasi stunting nanti malah ya. Waduh, jadi jangan jadi generasi stunting, harus jadi generasi emas. Ya, yang akan terus membawa perubahan atas bangsa ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ya, tidak ada tema khusus ya, karena memang kita masih melanjutkan. Kemarin kita berbicara mengenai kelemah lembutan. Halo, amin. Bagaimana kelemah lembutan itu adalah sikap hati kita. Rendah hati untuk menerima setiap arahan. Ya, karakter yang kedua. Ya, rendah hati untuk menerima setiap arahan. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Gentleman, berani mengakui kesalahan. Kalau salah akui, kalau benar jangan arogan. Ya, tetap rendah hati. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sikap rendah hati untuk menerima masukan, untuk menerima arahan. Ya, ini kita tidak sedang konseling, kita sedang bersidang. Di dalam Amsal dikatakan, terimalah didikan, dengarlah nasihat dan terima didikan. Nasihat bukan hanya sekedar saran. Di dalam bahasa aslinya nasihat ditulis dengan kata etsa yang artinya adalah suatu keputusan yang harus saudara kerjakan. Makanya terimalah saran. Ya, seringkali yang tidak bisa membuat firman bekerja karena masih ada keangkuhan hati, kekerasan hati yang membuat firman itu tidak bisa bekerja. Saudara tidak bisa menerima arahan, apalagi didikan, apalagi pendisiplinan, apalagi hukuman. Ya, itulah yang membuat ada banyak anak Tuhan terus berjalan di dalam ketidakakuratan. Mereka tidak betul-betul memperhatikan setiap arahan, tidak betul-betul mendengarkan setiap nasihat, tidak betul-betul mengerjakan atau melakukan setiap keputusan yang ada. Ya, lihat bagaimana kehidupan, saya contohkan kemarin kehidupan Naaman. Seorang yang terpandang, seorang yang besar, seorang pahlawan perang. Tetapi dia punya sakit kusta, nggak sembuh-sembuh. Ya sudah berobat, mungkin BPJS mungkin sudah habis, mungkin limitnya ya. Wah, sudah pakai asuransi dan sebagainya. Wah, sudah habis, nggak sembuh-sembuh. Hanya satu, dia harus datang sama Tuhan. Dia cari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan keputusannya, ada cara-cara yang harus dia kerjakan, dia nggak bisa terima. Ini banyak terjadi, anak Tuhan datang minta arahan, minta firman, minta jalan keluar. Tetapi ketika firman disampaikan, dia menolak. Dia menolak, ini banyak terjadi. Karena apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan firmankan tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Keinginan Naaman ketika dia datang, ya Elisa hanya menggerak-gerakkan tangannya terus dia sembuh. Oh, tidak semudah itu Ferguson katanya. Iya, tidak semudah itu. Yang harus dibentuk adalah sikap hatinya. Ya, sakit penyakit itu mudah buat Tuhan. Tetapi sikap hati, respon hati itu dulu yang harus dirubah. Saudara nggak bisa, Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tetapi sikap hati saudara belum betul. Engkau belum bisa menerima setiap firman dengan segenap setulus hati saudara, nggak bisa. Ketika Tuhan berfirman kepada Naaman lewat nabinya Elisa, engkau harus membenamkan diri di sungai Yordan.
Kok dia marah? Lah, saya pikir saya akan ditemui dengan hamba Tuhan, dia terus tiba-tiba dia menggerakkan berdoa, tumpang tangan, langsung sembuh. Ya, dia pinginnya seperti itu. Ya, dia nggak mau suruh berendam mandi di Sungai Yordan. Dia merasa bukan level saya. Wah, saya ini pahlawan perang, di negeri saya banyak kok. Ya, kok saya punya kolam renang pribadi? Bisa aja saya berendam di situ. Ngapain harus di Sungai Yordan yang mungkin buat dia kotor, kumuh? Nggak mau dia. Dia masih melihat, wah aku kan bos. Ya, mungkin dia adalah seorang pahlawan perang di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan, dia nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya dia harus dibentuk dulu. Jangan kita merasa, oh aku terpandang, aku punya jabatan. Di hadapan manusia mungkin saudara terpandang, di hadapan Tuhan saudara nggak ada apa-apanya. Saudara harus dihancurkan dulu, diremukkan dulu, supaya muncul pribadi yang berkarakter Kristus. Itu maksud Tuhan. Tanpa adanya kerendahan hati, kelemah lembutan untuk menerima saran, untuk menerima masukan, nggak bisa. Ya nggak ada pemulihan, nggak ada kesembuhan, nggak ada kebebasan. Makanya Naaman marah, dia pulang dengan gusar, dia pulang dengan panas hati, nggak ada hasil apapun. Ya ketika kita tidak belajar untuk menerima arahan, untuk menerima saran, apalagi itu keputusan. Mungkin kalau saran dari manusia, saudara boleh pertimbangkan. Ya, tetapi ketika itu berbicara dengan firman yang adalah keputusan, maka tidak ada alasan untuk saudara tidak melakukan firman. Halo, amin. Katakan tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk aku tidak melakukan firman. Tidak ada alasan karena bukan manusia. Ya, lo yang menyampaikan Bang Daniel, saya hanya perantara. Ya, saya hanya perantara. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Saya membukakan firman untuk setiap hati-hati yang masih tertutup. Saudara, supaya saudara boleh melihat ada firman yang Tuhan kerjakan, ada firman yang ajaib yang Tuhan sedang sampaikan atas kehidupan umat-Nya. Ketika saudara masih melihat orang yang menyampaikan, gua tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Naaman masih melihat orang. Saya pikir Elisa ternyata cuma hambanya yang keluar. Yang banyak Gehazi yang keluar. Dia masih melihat manusia, dia masih melihat pangkatnya. Ini nggak akan terjadi. Ya, dia pulang dengan tangan hampa. Ya, dia pulang dengan tangan hampa. Dia merasa wah tidak sepantasnya. Ya, aku hanya ditemui oleh seorang hamba, apalagi suruh aku berendam. Ya, coba baca ulang ayatnya. Ya, 2 Samuel. Supaya saudara ingat lagi. 2 Raja-Raja 5. Kita ulang sedikit ya. 2 Raja-Raja 5. Raja-Raja 5 ayatnya ke 11 12 kita baca ulang sedikit. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 11-12 sudah siap Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Pergi, dia marah. Dia cari Tuhan, Tuhan sudah kasih caranya, tetapi dia belum bisa menerima. Dia masih ada kekerasan hati, dia pulang dengan tangan hampa. Bahkan dia pulang dengan kemarahan, dengan gusar, dengan panas hati. Tidak menghasilkan apapun. Ya, karena dia tidak berani belajar menerima nasihat, menerima arahan. Halo, amin. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Ya. Ketika saya hubungkan dengan kemerdekaan ini, karena ini temanya kemerdekaan. Ya, kemerdekaan ini juga tidak akan terjadi. Ya, ketika para pemimpin tidak berani mendengar suara anak-anak muda. Ya, ingat nggak ceritanya? Ya, ini kita belajar sejarah sedikit.
Ya, kebetulan nilai sejarah saya dulu waktu SD PSPB, wah nilainya bagus terus nilainya. Ya, 90, 100, ya, senang sejarah gitu ya. Ya, tapi tidak terus hidup di dalam masa lalu, enggak, cuma senang saja ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya. Hidup melihat masa depan. Ya, tapi saya senang sejarah dulu waktu SD. Kebetulan nilai PSPB, kalau zaman sekarang nggak ada ya. Pelajaran PSPB ya, nggak ada. Dulu masih zaman saya PSPB. Ya. Kronologinya tanggal 14 itu Sekutu mengumumkan kalau dia sudah Jepang itu mengumumkan dia sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tetapi dia tutup-tutupi itu. Ya, tetapi akhirnya terdengar juga tanggal 15 Agustus lewat radio di Jepang, anak-anak muda, para pemuda Indonesia tuh mendengar kabar kalau Jepang itu sudah menyerah, sudah kalah oleh Sekutu. Kemudian dia merasa ini waktunya, ini saatnya kita harus mengumumkan kemerdekaan, supaya kemerdekaan kita bukan hadiah, tetapi kita betul-betul mengumumkan kalau kita merdeka. Karena penjajah kita, ya orang yang selama ini menjajah Jepang sudah kalah. Kita orang merdeka saat ini, ayo umumkan. Ya tetapi saat itu, ya Soekarno-Hatta sebagai pemimpin penggerak, dia belum mau. Ya dia masih menunggu, jangan dulu katanya. Dia masih menunggu waktunya, dia masih menunggu PPKI. Ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu menyiapkan segala sesuatunya, jangan terburu-buru. Ya, anak muda maunya buru-buru memang. Yang tua jangan dulu, kita siapkan dulu, jangan terburu-buru. Tetapi anak muda ini dengan apa ya? Gigihnya dia berjuang. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus Soekarno-Hatta dibawalah, diasingkan atau dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, masih ingat saya, dibawa ke Rengas Dengklok untuk dijauhkan dari gangguan pemerintah Jepang supaya tidak dipengaruhi. Ya disitulah terjadi perdebatan yang sengit. Ya, yang muda, kaum muda dengan yang golongan yang tua, yang senior ini berdebat. Harus sekarang kata yang muda. Yang tua jangan dulu, kita persiapkan, ini nggak main-main, ini kemerdekaan nggak bisa, harus buru-buru. Tetapi yang muda ini dengan gigih, dengan kokoh, ayo sekarang. Kalau tidak mau terlambat. Terjadi perdebatan yang cukup alot di situ. Tetapi lihatlah, ya sebagai pemimpin ya bangsa Soekarno-Hatta, dia tidak melihat ini anak muda yang ngomong, kamu tahu apa, gitu ya. Saya pendidikan lebih tinggi, ya. Soekarno-Hatta itu pendidikannya tinggi. Yang ngomongnya hanya anak-anak muda-muda yang istilahnya baru lulus kuliah mungkin ya. Ya di situ ada Sayuti Melik, ada BM Dia, ada Soekarni, masih ingat saya kan ya. Mereka di situ berdebat. Ya golongan tua nggak bisa, jangan buru-buru. Tetapi yang muda ini terus memberikan arahan, terus ya setengah memaksa, memberi masukan. Dan lihatlah, akhirnya terjadi apa? Soekarno-Hatta pun luluh. Dia mau menerima arahan dari anak-anak muda. Itu terjadi kalau Soekarno-Hatta masih nggak bisa. Terserah saya pemimpin pergerakan saat ini. Nggak akan terjadi itu tanggal 17. Ya. Mungkin tanggalnya beda mungkin ya. Tanggal 2 Oktober mungkin ya bertepatan sama ulang tahunnya Bang Evan. 2 Oktober aja, biar sama kayak ulang tahunnya Bapak Evan ya. Mundur kita enggak 17 Agustus, 2 Oktober tahun gitu ya lagunya ya. Enggak 17 lagi. Ya, tetapi dalam waktu yang singkat tuh 16 diambil Soekarno-Hatta. Dalam waktu yang singkat mereka dengan gigih. Dan golongan yang tua, golongan yang jauh lebih berpengalaman ini mau mendengarkan apa kata-kata anak-anak muda. Sehingga terjadi 17 Agustus itu kemerdekaan. Ya, itu tidak terjadi kalau golongan yang tua itu ya dia meremehkan anak muda tahu apa. Itu saja pemimpin bangsa ini masih mau mendengar arahan itu. Apalagi kita. Itu arahan dari manusia. Kita arahan berasal bukan dari manusia, dari firman. Firman yang berkuasa. Dari mulut Allah sendiri yang berfirman. Kalau kita tidak segera ambil sikap, lalu apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Lihat Rahmat, tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Dia pulang dengan panas hati, penyakitnya nggak sembuh, justru mangkel. Ya, ada banyak anak muda datang sama Tuhan, ya minta ini dan itu nggak dapat apa-apa, pulang jengkel, marah, mangkel. Ini sama nih gambaran gereja Tuhan. Datang tapi tidak mau melakukan arahan, sehingga tidak dapatkan apa-apa. Padahal itu hal yang mudah. Coba baca di dalam ayat yang ke-13, masih di dalam 2 Raja-Raja 5.
Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan 2:3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Loh, kalau perkara yang susah aja mungkin dia mau kerjakan. Ini kan mudah, hanya suruh mandi, membenamkan diri. Apa susahnya sih Pak? Ya ini pegawai-pegawainya mencoba untuk melunakkan hatinya, mencoba untuk merayu supaya dia mau. Kan itu nggak suka. Ya, perkara yang suka mungkin lebih dari sekedar mandi aja mungkin dia akan kerjakan karena dia mungkin sudah terlalu frustasi dengan penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ini kan perkara yang mudah. Ya. Perkara yang hanya butuh kerendahan hati. Saya percaya firman itu nggak ada yang suka. Ya, karena ketika Tuhan berfirman sudah menakar kemampuan umatnya. Pasti umatnya pasti bisa mengerjakan itu. Hanya butuh kerendahan hati. Halo, amin. Hanya butuh kerendahan hati. Katakan sama-sama, hanya butuh kerendahan hati untuk aku melakukan firman. Ya, hanya butuh kerendahan hati. Yang bikin sulit karena kita masih terus memakai batasan manusiawi. Kita masih terus memakai keegoan kita. Kita masih memakai pikiran manusiawi kita, membatasi segala firman yang ada. Ada firman itu mudah. Caranya sebenarnya gampang, bisa kita kerjakan. Akan menjadi sulit ketika hati kita masih berkompromi. Harga diri, egois, ya sakit hati, keangkuhan, itu akan terus membatasi firman bekerja. Padahal mudah. Ya. Kalau mau kita belajar mendengar nasihat, kita belajar melakukan setiap arahan, itu mudah sebenarnya. Jalannya akan mudah. Kenapa menjadi sulit? Karena kita masih belum memiliki hati yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama. Ya, nah kan masih memakai pikirannya. Harusnya seperti ini. Nah itu yang bikin sulit. Ya, harusnya kata-kata, harusnya Tuhan kayak gini, caranya Tuhan kayak gini. Kita seringkali mengatur Tuhan. Itu yang membuat akhirnya kita nggak dapatkan apa-apa. Tetapi kita coba belajar dengan rendah hati, belajar dengan lembut, kelembutan hati menerima firman arahan. Maka sesuatu pasti terjadi. Lihat Naaman, ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan 2:3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Katakan amin. Lihat ini, ketika mau melakukan firman, sesuatu pasti terjadi, perubahan pasti terjadi, keilahian terjadi dari seseorang yang penuh dengan sakit, berpenyakitan, sakit kulit, ya menjadi seorang yang sembuh, tahir, bahkan dikatakan dia seperti kanak-kanak kembali. Wah, kulitnya jadi kayak kulit bayi lagi. Wah, kulitnya kenyal-kenyal. enggak yang keras tuh. Kulitnya tuh lembut, ya seperti kulit bayi. Ya, kalau dipegang, gemes gitu ya. Kalau lihat bayi kan masih ya tanpa dosa. Ya itulah kehidupannya. Itulah kehidupan jemaat Tuhan. Ketika saudara belajar mendengar arahan, belajar mendengar nasihat, apalagi ini bukan sekedar saran atau nasihat. Ya, kalau saran nasihat aja mungkin masih saudara pertimbangkan. Ini firman loh. Ini firman. Ya, saran dokter aja saudara masih dengarkan kok. Ya. Dokter loh ya harus didengarkan, dokter ini. Ya ini hamba Tuhan loh. Tuhan yang berfirman lewat hambanya loh. Seringkali kita masih mengeraskan hati. Nah, dokter aja saudara apakah harus dokter dulu yang bersuara? Apakah harus Tuhan yang bersuara lewat dokter dulu baru saudara dengar? Ya, ayo Pak, ini sudah akut, ini sudah fatal, ini baru saudara dengarkan suara dokter. Janganlah, mumpung masih ada suara Tuhan lewat hambanya, dengarkan. Kalau saudara lebih taat suara dokter, jangan sampai Tuhan pakai dokter untuk bersuara. Ya, Pak, ini sudah terlanjur Pak, ayo Pak. Waduh, saudara baru bingung ya. Baru saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemarin Tuhan berfirman lewat hambanya, saudara abaikan. Ya, hati-hati. Ya, makanya Naaman, untungnya Naaman, walaupun dia panglima perang, orang yang terpandang, dia masih
belajar dia, mendengarkan. Walaupun di awal dengan panas hati, mangkel hatinya, tetapi dia masih punya kerendahan hati untuk dia mendengarkan pegawainya. Loh Pak, itu kan perkara yang mudah, kan gampang aja, tinggal mandi kok. Tinggal mandi, apa salahnya dicoba? Ya, dia mandi dan ketika dia membenarkan tubuhnya 7 kali, dia alami pemulihan. Tahir kembali, kulitnya menjadi baru kembali. Ya, dia alami kesembuhan. Itu terjadi karena ada kerendahan hati. Kalau enggak akan terjadi. Demikian pula kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Sesuatu pasti terjadi ketika engkau terus memiliki sikap rendah hati. Ada karakter rendah hati di dalam kehidupanmu. Engkau akan alami apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi penyakit di dalam kehidupanmu. Tuhan akan angkat. Tuhan gantikan dengan kehidupan yang ilahi. Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru, dengan kesempatan yang baru untuk saudara terus alami anugerah Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus yang berkata, katakan amin. Sekali lagi, hanya butuh kerendahan hati, tidak butuh yang lain. Saudara hanya butuh kelemah lembutan, kerendahan hati untuk menerima firman. Ya, apalagi ini firman. Ya, Amsal juga berkata, semakin banyak firman, semakin banyak penasehat. Gak ada namanya raja pergi berperang tanpa penasehat. Gak ada. Ya, saudara boleh lihat film-film kolosal zaman dulu, pasti selalu ada penasehat. Gimana kalau aku maju perang? Jangan dulu raja. Ya, kita butuh atur strategi. Perlu ada penasehat. Saudara gak bisa gacor asal maju perang. Saudara butuh penasehat. Saudara butuh seseorang yang bisa memberikan arahan sebelum saudara maju berperang. Tanpa arahan saudara maju berperang, dia kalah. Ya. Walaupun saudara seorang raja sekalipun. Wah, aku berkuasa, aku raja, punya pengalaman. Raja pun butuh penasehat. Ya. Apalagi kita umatnya yang penuh dengan kelemahan, yang gampang ditipu, yang gampang, yang hidupnya rapuh. Kita butuh penasehat untuk kita alami kemenangan. Baca ya Amsal 24 ayat yang ke-6. Nanti sambil minta tolong nanti dicarikan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Yang bawa HP saya minta tolong. Amsal 24 ayat yang ke-6. Gak ada di sini, gak ada di depan, yang bonus. Amsal 24 ayat yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kemenangan tergantung bukan karena usaha saudara, aku bisa, aku kuat. Firman Tuhan berkata kemenangan tergantung dari banyaknya nasihat yang saudara terima. Tergantung penasehat yang memberikan arahan, memberikan inputan. Ketika penasehatmu orang-orang dunia yang dengan prinsip dunia kau akan gagal. Tetapi ketika penasehat saudara, yaitu firman, yaitu Tuhan, maka kau akan alami kemenangan. Kemenangan tergantung dari banyaknya penasehat, dari banyaknya nasihat yang saudara masukkan di dalam hidup saudara. Dan gak pernah bisa masuk kalau saudara gak punya kerendahan hati. Ya. Coba bacakan di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya untuk meraih kemenangan, seorang raja harus mengatur rencana perang dengan teliti. Seorang raja, ini raja, sudah raja, dia punya kekuasaan pun harus mengaturnya dengan baik, mengaturnya dengan teliti. Lanjut. Dan dengan mendengarkan banyak penasihat. Mendengarkan banyak penasihat, banyak nasihat yang harus dia masukkan di dalam dirinya, yang harus inputannya bukan inputan berasal dari orang-orang dunia yang tidak hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara mau alami kemenangan, saudara mau alami pemulihan atas segala sesuatunya, maka nasihat yang saudara terima harus firman, harus kebenaran. Di dunia tidak ada kebenaran, hanya lewat firman, hanya di dalam firman ada kebenaran. Carilah nasihat-nasihat yang terus membawa saudara hidup di dalam kebenaran.
membawa prinsip dunia. Prinsip dunia itu prinsip berasal dari manusia. Dunia dan segala isinya itu akan hancur, akan lenyap. Termasuk prinsip-prinsip dunia di dalamnya. Tetapi hanya orang-orang yang hidup dari firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, perkataanku tinggal tetap, kata Tuhan. Karena itulah kebenaran satu-satunya. Ketika saudara mau meraih kemenangan, engkau harus mengaturnya dengan baik. Saudara harus mulai pasang telinga lebar-lebar untuk saudara mendengarkan nasihat-nasihat firman. Itulah yang membawa saudara terus alami kemenangan, tidak gagal, tidak jatuh, tetapi saudara terus menapaki anak tangga kesuksesan. Sampai Tuhan sediakan panggung untuk saudara. Bukan panggung dari dunia, tetapi Tuhan sendiri akan mengangkat hidup saudara. Dengan tangan kanan kemuliaannya. Tergantung dari banyaknya penasihat loh. Banyaknya nasihat yang kita terima. Ya, penasihat kita bukan manusia. Ya, penasihat kita Bapa itu. Bapa Tuhan Yesus Kristus. Coba cari ayatnya. Ya, bawa apa cari. Ya, penasihat ajaib di mana itu ayatnya, tiba-tiba muncul itu Yesaya kalau nggak salah ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penasihat ajaib. Ya, saya minta tolong kalau saya nyari satu-satu nanti kelamaan. Kalau pakai HP search langsung penasihat ajaib muncul. Ya, Yesaya itu kayak nggak salah. Yesaya 9. Ya, Yesaya 9. Yuk kita baca bersama-sama Yesaya 9. 9 ayat berapa? 5. Ayat 5. Yuk kita baca bersama-sama. Ini dia ayatnya. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah penasehat kita. Bukan dunia. Dunia mungkin salahnya bisa gagal, tetapi ketika kita mau terus alami kemenangan, pastikan kita memiliki penasehat yang ajaib. Setiap perkataan firman-Nya itu mendatangkan perubahan atas kehidupan saudara sebagai umatnya. Ya, lambang pemerintahan. Dia bukan hanya sekedar raja, dia ada di atas segala raja. Ada ayatnya berkata, kekuasaan, pemerintahan, kerajaan itu akan tunduk kepadanya. Artinya di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan dia adalah penasehat kita. Ya, kita ini siapa ya? Berarti Tuhan anggap kita ini raja. Ya memang kita anak raja. Makanya Tuhan menjadi penasehat yang ajaib di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hidup saudara gagal. Tuhan tidak mau hidup saudara terus terpuruk, alami kelemahan, alami kegagalan, terus alami konflik benturan. Tuhan gak mau. Sebabnya Tuhan lahir bukan hanya seorang raja, tetapi dia seorang penasehat. Karena Tuhan tahu sebagai umat manusia, engkau tidak akan pernah bisa meraih kemenangan tanpa adanya penasehat, tanpa adanya firman yang terus menuntun kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Pastikan saudara terus mau mendengarkan arahan sang penasehat. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Luar biasa penasehat kita. Ya, kalau Tuhan sudah menjadi penasehat kita, gak akan pernah gagal. Sebab Tuhan juga tidak pernah gagal di dalam peperangan. Ya, Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah gagal di dalam peperangan. Kuasa dosa, kutuk maut saja sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan sekarang saatnya kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan, engkau alami kemenangan yang sama. Aku berdoa, aku deklarasikan seperti raja kita yang terus alami kemenangan di dalam setiap peperangannya. Maka setiap nasihat, setiap firman yang dia sampaikan, yang dia arahkan kepada kehidupan kita akan membawa kehidupanmu sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Engkau akan meraih kemenangan yang sama seperti yang rajamu telah alami. Engkau alami kemenangan di dalam kehidupanmu, engkau alami kemenangan di dalam pergumulanmu, sehingga engkau akan melihat kemenangan itu
penasihat istana masih bisa kejeglong ya. Tom Lembong itu dulu staf khusus ya, masih kejeglong juga ya. Ya banyak pejabat-pejabat presiden punya staf ahli juga manusia yang seringkali juga masih doyan uang ya, masih bisa korupsi, masih bisa melakukan hal-hal yang tidak akurat. Tetapi penasihat kita ajaib loh. Kata ajaib itu artinya dia bisa melakukan hal-hal di luar akal manusiawi kita. Halo amin. Sarannya mungkin nggak masuk di logika kita. Wah lagu lagi nanti ya. Nggak masuk logika nanti. Ya mungkin sarannya tidak masuk di pikiran manusiawi kita. Karena ajaib. Ya kalau sarannya masih masuk akal kita bukan ajaib itu pikiran manusia. Oh iya betul ya itu saran manusia. Tetapi ketika saran Tuhan, ya firman Tuhan itu ajaib. Nggak mungkin terpikirkan oleh akal manusiawi kita, ya tidak terpikirkan oleh Naaman. Dia nggak akan berpikir dia suruh mandi di sungai Yordan. Dia pikirnya kan sesuatu yang normal saja, tetapi penasihatnya itu ajaib. Ya firmannya itu ajaib, tidak bisa terhitung, dikalkulasi dengan pikiran kita yang terbatas. Makanya hati kita harus terus merespon dulu, walaupun mungkin secara manusia nggak bisa tuh, secara pikiran manusia nggak bisa, terlalu tinggi atau terlalu ajaib ya, tetapi kita mau responi dengan hati kita. Percayalah firman itu tidak ada yang sukar, karena kita belum menyelaraskan frekuensi hati pikiran kita dengan firman saja. Itu yang membuat kita terus melihat bahwa firman itu menjadi sangat mustahil untuk dikerjakan. Ada banyak janji Tuhan yang mustahil untuk dikerjakan karena kita belum menyelaraskan frekuensi hati pikiran kita dengan firman. Ketika kita sudah mulai menyelaraskan itu, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia Raja, pemenang. Dia menjadi penasihat kita sekarang. Sudah tidak berjalan sendiri. Libatkan Tuhan sebagai penasihat. Engkau tidak berperang tanpa arahan. Sudah tidak berperang tanpa penasihat. Engkau sedang berperang saat ini. Saya tahu ada banyak permasalahan yang sedang saudara alami. Jangan berjalan sendiri. Jangan berperang tanpa arahan Tuhan. Jangan berperang tanpa penasihat ajaib memberikan arahan atas hidup saudara. Terus pasang telinga lebar-lebar. Ya, buka hati lebar-lebar. Lembutkan hati supaya firman menjadi inputan ilahi atas hidup saudara, sehingga engkau akan tidak lagi melihat bahwa di depan itu ada tembok Yeriko, tetapi saudara melihat di depan ada kemuliaan Tuhan. Mungkin di depan ada tembok, tetapi saudara melihat ke atas bahwa di atas ada kuasa yang besar yang siap menghancurkan tembok-tembok penghalang di dalam hidup saudara, sehingga ada jalan yang terbuka, ada kesempatan yang terbuka yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Di nama Tuhan, ini firman yang sudah saya sampaikan boleh menjadi berkat